Jadi jangan sampai bahasanya sekarang uang suami, uang istri, uang istri, uang istri. Jangan. Itu Emang dia nggak mau ngeluarin apa-apa. Nah kalau perhitungan dia kayak ya tapi identiknya kan jadi kepelit. Iya. Contoh, Iya. ya Ini. tadi Gak usah ke saya. Kameramen juga pernah. ya ini perhitungan Mas Pras. Iya. Ceritanya belanja. Iya. Nah ternyata tadi ada lebihnya. Nah lebihnya dari 500.000 ada kembaliannya ternyata 20.000. Iya. Nah Ebel tuh di depan kita sok bijaksana tuh. Iya. Nah, iya, ntar mah begitu ada kita jadi bijak sini dia. Bijak sih. Ya, oke. Contohnya tuh 20.000 kan, Iya, gitu. Nanti gimana manggilnya tuh istrinya ke? Mau ini. Iya. Dia ngomong deh manggil ke Abel apa tadi? Poipi. Poipi gitu. Ya, ini lebihnya kata Abel udah silakan bawa aja. Nah, begitu dia di rumah, mana baliknya? Kembaliin nggak? Nah, perhitungan. Iya. Kalau suaminya ini udah cuma 20.000 udah buat kamu aja. Tuh. Tapi ya identiknya berarti begitu ya ke arah-arah pelit gitu kan. Hampir sama sebenarnya. Termasuk uang 20.000 apa sih artinya buat istri? Tuh. Apalah. Ini mending kalau bayar. Tadi mah ngutang lagi. Depan bini ambil aja sayang. Tapi lutut gemeter. Bayar pakai apa nih? Emang gak makan aja puasa kan gemeter. Ya. Kan ada dua tipe suami yang aku tahu tuh, ya kan. Yang pertama tuh tipe yang menyerahkan seluruh penghasilannya kepada istri. Gua banget. Nah, saya juga gitu, Ustaz. Saya juga gitu. Jadi seluruhnya dia yang kelola. Benar. Gitu. Karena saya emang tipikal nggak bisa punya uang. Kalau ada uang biasanya langsung saya pengen hambur-hamburkan. Tipe yang kedua itu yang menyisihkan sebagian penghasilan untuk keseharian suami, ya kan? Nah, adakah aturannya di dalam Islam masalah keuangan siapa yang megang gitu, Ustaz? Ada juga sebenarnya yang ketiga, Ustaz. Iya. Jadi suami istri saling kerja, jadi nggak ada yang pegang uang. Ya jadinya pegang uang masing-masing aja. Jadi harusnya gimana kalau? Ya, kalau yang nomor 3 itu jelas akan muncul nanti hidup masing-masing dengan pribadinya dan tidak ada komunikasi. Iya. Nah untuk yang 1 dan nomor 2 makanya di dalam Al-Quran surat kedua juz kedua ayat 187 di mana Allah memberikan analogi dengan redaksi hunna libasulakum wa antum libasulahunna. Istri pakaian buat suami, suami pakaian buat istri. Iya. Nah, di antara filosofi kenapa Allah memilih redaksi pakaian, itu pakaian yang kita pakai sesuai ukuran. Oke. Nah, ini makna ukuran ini dalam. Iya. Ukuran ini termasuk ya contoh, memang sebelum nikah Ebel udah ngasih tahu, insya Allah nanti kalau kita menikah ya ini belum ucap mama karena belum jadi istrinya. Iya. Ya, Sayang. saya transparan, penghasilan saya paling bisa mampu ngasih uang belanja buat kamu minimal 50 juta. Wih, banyak juga, Bel. Kebanyakan sih. Ya kan contohnya yang bagus dong, Bel. Amin. Kan jadi doa ini. Ini masalahnya 100 juta dia minta. Istrinya minta 100 juta, Ebelnya sanggup 300 juta katanya. Kebanyakan lagi. Kan emang banyak duit lu ya. Lanjut, Pak Ustaz. Nah, itu harus dibicarakan dan kedua belah pihak tahu. Gitu. Nah, lantas setelah berumah tangga. Jadi jangan sampai berumah tangga istri ini tidak tahu gaji suaminya berapa. Gitu kan. Nah, lantas setelah tahu itu nah, ada pun sistemnya ternyata memang istri termasuk istri yang amanah. Iya. Gitu. Istri yang amanah ini luar biasa nilai pahala fadilahnya. Ya amanah tuh jadi ya saya pernah 2015 lah di saat lagi mau ada satu masalah yang lagi bingung kemana ya nyari uang 30 juta gitu kan. Nah saat itu ya dan memang curhat sama istri ternyata kaget saya kenapa bingung Bi gitu kenapa Mang nih kita mau tenang. Itu yang kemarin lagi ada yang umroh mimpin umroh tuh. Nah itu ada kelebihannya masih ada 40 juta. Alhamdulillah. Yang saya sendiri itu lupa
tapi istri ternyata tersimpan rapi. Nah, ya istri yang begini, ya dia dititipkan amanah dan memang dititipkan ya amanah kita betul-betul menjaga, itu silahkan mungkin pakai sistem yang pertama tadi. Nah, tapi tetap juga jangan lupa untuk menitipkan atau memberikan di mana suaminya akan ke sana ke sini. Gitu. Iya, jadi jangan sampai bahasanya sekarang uang suami, uang istri, uang istri, uang istri. Jangan sampai kayak gitu. Jangan sampai kayak gitu. Iya. Kalau istri saya emang semuanya dia megang, Ustaz. Nah. Tiba-tiba udah punya rumah saya. Nggak usah, nggak tahan. Tiba-tiba udah ada bisnis baru. Iya. Oh, Tapi iya, benar. tiap hari pagi kaki saya langsung ditarik kerja. Suruh kerja. Suruh kerja. Mohon maaf, Ustaz, ada getaran HP saya berbunyi. Ya. Sorry, Ustaz ya. Ini handphonenya. Ada getaran HP nih. Astagfirullah. Ada yang Ada yang transfer nih, Bel. astagfirullah. Lagi 5 juta, Bel. Kok bisanya? Itu ngapa kaget? Apa kenapa? Atau Kaget. banyak? kaget saya ada yang Ada duit lu, Bel. 5 juta, Bel. ada. Bayar utang dong. Nanti aja lah. Kok kalau utang nanti aja, Pras. Apa cerita? Pak Ustadz, tapi nggak pantun lagi ya? Iya, boleh. Banget deh. Banget aja deh, lucu banget tadi deh. Sekali aja badan. Tadi kan udah habis. Nanya apa? Iya. Pak Ustadz, kalau Ya. suami istri ya berantem, terus ada salah satu keluar rumah, itu boleh nggak sih Pak Ustadz? Oh. Untuk menenangkan diri gitu. Ya. Ya. Nah, jadi apabila terjadi cekcok dalam berumah tangga, nah istri yang kadang-kadang mempunyai tabiat kurang baik nih keluar rumah. Iya. Apalagi belum dilerai, belum selesai dengan suaminya. Iya. Ini naudzubillah min dzalik, itu termasuk kepada, kalau saya bacakan hadisnya, termasuk kepada hak suami. Di antaranya istri tidak boleh keluar rumah tanpa izin suaminya. Tanpa izin. Sekalipun lagi marahan. Dan sekiranya itu dilanggar, dia keluar rumah. Nah, dia keluar rumah, maka bahasa Nabi menyebutkan dahsyatnya itu dosanya, malaikat melaknat perbuatannya. Sampai semua makhluk-makhluk yang melata di bumi itu melaknatnya sampai sebelum dapat ridho daripada suaminya. Dan dalam kondisi demikian ternyata Allah ambil ajalnya meninggal dunia. Jangankan surga, baunya pun gak akan Allah berikan. Astagfirullahaladzim. Gitu ya, Ustaz ya? Ya. Ya, alhamdulillah kalau saya sih, Ustaz, lagi berantem nih. Iya. Kalau lagi berantem, saya ajak ke kamar langsung. Selesai langsung di kamar. Alhamdulillah. Gitu. Kalau saya berantem, Pak Ustadz, saya ajak masak, Pak Ustadz. Masih berantem saya, Pas. Rasanya begini kan kamu semua. Mending nanya deh, Bel. Nanya deh. Gini, Pak Ustadz deh. Ya. Bolehkah istri menerima tamu jika suaminya tidak ada? Misalkan nih, saya sedang berpergian kemana. Tiba-tiba si Pras datang, tanpa kita sadarin. Sering. Iya. Sering gue. Nggak ada gitu. Tanpa ada pengetahuan dulu, nggak tahu aja. Saya contohin lain. Misalkan nih, Pak Ustadz datang tiba-tiba, saya nggak ada nih. Iya. Saya bilang sama istri, jangan, saya tidak terima. Jadi Gua terima, ini bukan cerita Nggak ngada-ngada. usah, bukan nih, lu. Pak Ustadz, Iya. jelasin. Di dalam tarikh, di dalam sejarah, Siti Fatimah sempat bertanya sama ayahandanya Rasulullah. Iya, Pak Ustadz. Ya Rasulullah, kalangan perempuan yang selain aku, siapakah yang masuk surga duluan? Iya, Pak Ustadz. Gitu ya. Nabi jawab Muti'ah. Muti'ah. Nah, namanya, Oh, iya. namanya, gitu kan? Akhirnya, nih singkat cerita, besok berangkatlah Siti Fatimah ingin bersilaturahim dengan orang yang Nabi ceritakan itu. Maksudnya karena kepo, nih apa sih amalannya? Kok sebegitu dahsyatnya? Besok masuk surga duluan. Nah, begitu Siti Fatimah datang membawa putranya Sirina Hasan, kecil dituntun, lantas sudah sampai ke rumahnya. Senangnya bukan main, Siti Muti'ah, di mana mendapatkan tamu putri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, di saat akan masuk ke rumah, apa kata Muti'ah? Maaf ya Fatimah, ada apa? Kamu boleh masuk, tapi anak kamu tunggu di luar. Anakku kan kecil, masih bocah. Ketika dulu nanti gimana kondisinya? Ya maaf,
nggak bisa. Kenapa sih? Karena aku belum dapat izin dari suamiku untuk hari ini menerima tamu laki-laki. Luar biasa. Lantas nyeletuk lagi di Fatimah. Ini kan walaupun Hasan laki-laki masih kecil, biar kecil tapi laki-laki. Oke, biar kecil tapi laki-laki. Nah, akhirnya gimana? Keesokan harinya baru bertamu lagi setelah dapat izin dari suaminya. Nah, dari hadis ini sehingga Nabi pun menyebutkan di antara hak suami, apalagi suami lagi tidak berada di rumah, maka istri haram menerima suami, ya, menerima laki-laki yang bukan mahramnya untuk bertamu ke rumahnya tanpa seizin suaminya. Oke. Besok-besok gue izin deh, Bel. Nggak ada. Jangan begitu. Ya. Jika suami istri punya penghasilan masing-masing dan Ya. sudah sepakat dengan posnya masing-masing. Oke. Apakah kewajiban suami itu sudah terpenuhi? Oh, tetap namanya kewajiban itu, makanya tadi dimasukin dalam poin-poin sigot taklik yang dibacakan oleh suami selesai akdun nikah. Oke. Ya, setelah akad nikah tuh Ya. dibacakan sigot taklik. Nah, singkat kata, walaupun istri kita punya penghasilan Ya. dan suami telah mengetahui, tapi kewajiban seorang suami untuk memberikan nafkah zohir, berarti nafkah yang sifatnya materi, ngebelanjain, Iya. perawatan ke salon, ya itu tetap istri mempunyai hak untuk mendapatkan nafkah dari suaminya. Kecuali, ya tadi gimana istrinya manggilnya? Poipi. Iya. Kita Poipi. Iya. Walaupun Poipi setiap bulan ngasih ke Moimi. Oh, itu. Geli gua. Ya, walaupun tiap bulan ngasihnya 100 juta, Iya, Pak Ustadz. gitu. Ya udah nggak apa-apa, Poipi itu buat rekening Poipi aja. Saya ikhlas, nggak terima. Kenapa? Penghasilan saya udah lebih dari cukup. Udah ada ijab kabul. Oke. Silakan. Jelas akadnya bagaimana. Ya. Oke. Tapi selama tidak ada seperti itu, kewajiban suami adalah untuk memberikan nafkah zohir kepada istrinya dengan sama-sama saling meridoi. Oh iya, memang kemampuan istri suami saya sebulannya sekian di atas standar UMR. Ya udah, dan dia ikhlas terima. Terima silakan. Gitu. Walaupun dia sudah punya penghasilan. Walaupun sudah punya penghasilan. Walaupun sudah punya penghasilan. Iya. Itu. Oke. Paham ya? Paham ya? Tapi misalkan Pak Ustadz, Ya. saya kan tadi kan ditransfer orang. Nah, saya dapat penghasilan lebih nih. Ya. Saya boleh nggak izin sama istri saya? Tapi kewajibannya Nggak ngasih tahu. Nggak ngasih tahu gitu. Tapi kewajiban tiap bulannya sudah. Insya Allah. Udah rapi. Bismillah, udah rapi. Iya. Bismillah, udah rapi. Pak Ustadz. Bismillah, udah rapi. Bismillah, kalau lu ngomong bismillah, itu lu baru mau memulai. Bismillah lah. Oke. Udah rapi Pak Ustadz. Udah rapi. Dari Margonda ke Cibodas. Anda cerdas. Iya. Ya, kan baru bismillah baru awal. Bismillah. Kalau misalkan Sudah terpenuhi belum? Bismillah bisa Ustaz. Oke, kalau misalkan udah kepenuhin semuanya. Ya kalau sudah terpenuhi itu sah-sah saja. Tapi kalau enggak, Ya kalau enggak kewajibannya kayak tadi utang. Oh, iya. Bayar Oke. dulu. Gak ada cerita begitu-gitu, Bel. Iya, Pras. Ini tadi lagi break ya. Lagi break. Terus dia bilang, gue sering nih ada di transfer orang beneran, kata dia. Nah, sering gak dikasih tahu ke istri, katanya. Jadi kadang disimpan sendiri. Karena pernah ada cerita, Ebel tuh pernah nyimpen duit sendiri, Stan. Iya. Jadi dia tuh pernah dikasih sama istrinya 300 sehari gitu. Iya. Lumayan lah buat dia. Nah, dia nggak jajan. Disimpan di bawah jok mobil. Tanpa disadari, bininya lagi cuci mobil. Nah, kevakum tuh sama orang. Orang muda. Beneran, ini cerita beneran. Pas Astagfirullahaladzim. divakum, kok duit semua ada 3 juta. Diambil istri, lah kita cuma jawab, ya udahlah. Gimana lagi dong? Itu harus Abel ceritakan. Oh iya, oke. Iya. Saya salah. Pak Ustadz. Ini uang 3 juta nggak mungkin 3 juta kalau nggak ada yang tiap hari 300 ribu. Nah, tapi amit-amit Pak Ustadz, misalkan istri saya nih lagi nggak ada uang, tadi kan saya ada, nih sayang, saya menunjukkan lagi ada lagi gitu maksud saya tuh. Gak ada, bohong. Emang bohong saya Pak Ustadz. Ini orang lah dipatah. Gak ada. Jadi Ya. Ustadz, masalah buat episode sekarang nih. Iya. Ya. Berarti suami nggak pulang
nyari nafkah nggak ngasih tahu ke istri itu sebenarnya nggak apa-apa atau Nah gimana? itu. Iya, tetap konsep Quran surat Al-Baqarah ayat 187 dengan redaksi istri pakaian buat suami, suami pakaian buat istri, itu di mana ada komunikasi. Gitu. Ustadz nggak pulang 2 minggu. Kenapa? Karena memang safari dakwah. Oke. Nah ternyata istri tahu hari ini kemana. Kenapa? Dengan kecanggihan zaman, kecanggihan teknologi, kita bisa video call. Ya kita bisa saling mengkabari. Nah di saat kita begini berjuangnya mencari nafkah, inilah yang bahasa pantun saya, ya Allah. Cakep belum? Belum Mas. Baru ancang-ancang beliau, baru ancang-ancang. Udah dapat udah. Dari Cipinang ke Empang 3. Cakep. Makan acar dan soto kaki. Kau buat senang keluarga, Allah buat lancar kamu punya rezeki. Pak Ustadz, mohon maaf. Iya. Ada yang getar lagi nih. Ada telepon kayaknya. Saya nggak tahu dari siapa nih. Pak Ustadz. Saya angkat dulu ya Pak Ustadz. Angkat. Ya sabar dulu, Prat. Halo. What? Apa? 5 juta. Duit orang, Pras. Saya transfer. Ya Allah, itu duit orang. Aduh. Bangun deh.